Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul bani Adam khata wa khairu khata at-tawwab. Setiap anak Adam berdosa. Setiap anak Adam adalah pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan karunia yang tidak terbatas jumlahnya. Hari ini kita berada di masjid ini. Ini karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga Allah mudahkan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang mulia ini. Pada hari Jumat ini yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk menjalankannya. Hal ini adalah hal yang rutin, namun tidak semua di antara saudara-saudara kita yang tergerak untuk datang ke masjid bersama-sama menjalankan sholat Jumat. Barangkali di satu sisi kita melihat saudara kita seperti itu. Kita mencemooh mereka. Ya, hari Jumat mereka sibuk dengan urusannya. Ya, dan diri kita bisa berada di tempat ini. Namun sadarilah bahwa kehadiran kita di tempat ini lantaran Allah yang memudahkan kaki kita untuk melangkah ke sini, bukan karena siapa-siapa. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia agung yang paling dicintai Allah, manusia paripurna yang menjadi contoh teladan buat kita semua, yang membawakan risalah Islam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jami'ah, sidang Jumat yang berbahagia. Setiap manusia pasti berdosa. Setiap umat Nabi Muhammad berdosa. Tidak peduli siapa latar belakangnya. Apakah dia seorang kiai, apakah dia seorang ustadz, apakah dia seorang guru, apakah dia seorang pegawai, apakah dia seorang bisnismen, apakah dia seorang suami, apakah dia seorang yang rajin datang ke masjid, apakah seorang yang rajin berpuasa, semuanya berdosa. Tidak ada di antara kita yang bebas dari dosa. Dan apa sebenarnya dosa itu? Dosa itu diterjemahkan, ya, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat al-ismu ma haka fi sadrika wa karitha an
tali'a alaihin nas. Dosa adalah sesuatu yang mengganjal di dalam hati dan enggan diketahui oleh orang lain. Jelas sekali, dosa itu adalah perbuatan yang melanggar bertentangan dengan hati nurani. Nah, ini adalah pemahaman dosa yang sederhana. Saya sempat menulis di dalam sebuah buku yang judulnya Manajemen Dosa. Mungkin orang bertanya, kenapa saya menulis buku dengan tulisan manajemen dosa? Apakah dosa itu bisa kita manage? Ya, ada yang mengatakan, ya kok bisa menulis seperti itu? Bukankah dosa itu harus dihapuskan? Justru karena dosa itu ada, dengan kesadaran sepenuh hati, kita manage dosa itu. Apa maknanya? Dalam pengertian yang sederhana, manajemen itu ada 4 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah actuating, dan yang keempat adalah controlling. Dari keempat komponen ini yang paling penting adalah controlling. Coba kita perhatikan ya, warung-warung yang ada di pinggir jalan. Dia tidak mengadakan planning yang luar biasa. Dia tidak mengarahkan orang. Dia juga tidak melakukan yang lain-lainnya. Ya, tapi yang paling mendasar adalah dia melakukan kontrol. Dengan apa? Dengan kertas, secari kertas dia tulis mana barang-barang yang sudah keluar. Nah, dari pengertian ini, artinya controlling itu adalah bagian yang penting buat kita. Jadi kalau kita bicara manajemen dosa, bukannya keinginan untuk mengelola ataupun memperbanyak dosa, tapi bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sehingga yang keluar dari kita bukanlah perbuatan dosa. Kalau dilihat dari sifatnya, ada 4 karakter pendosa. Sambil kita renungi hari ini, kira-kira kita berada pada posisi yang mana? Yang pertama, yaitu pendosa yang tidak merasa berdosa. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang ketika melakukan dosa, hatinya sudah tidak terasa bergetar lagi. Ya, surat yang tadi itu sudah tidak bergetar lagi, tidak terasa. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sudah tidak ada lagi perasaan bersalah. Jadi pada kategori yang pertama ini, para pendosa yang tidak merasa berdosa, mereka adalah orang-orang yang dengan santai melakukan dosanya, bahkan seringkali mencari pembenaran terhadap dosanya. Kenapa Anda korupsi? Ya karena semuanya juga korupsi. Kenapa Anda mencuri? Karena sistemnya membuat kita mencuri. Dan yang paling mendasar adalah pada kuadran ataupun kelompok pertama ini, bahwa dia melakukan sesuatu tersebut tidak dengan perasaan yang bersalah. Hatinya telah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawat wa lahum azabun adzim. Bahwa Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Bayangkan jamaah rahimakumullah, apakah kita pernah berada di tempat ini? Mari kita renungkan bersama. Mungkin beberapa saat lalu kita bersama dengan orang-orang yang berada pada kuadran ini, yang kita bangga dengan dosa kita. Kita tidak merasa bersalah dengan apa yang kita lakukan. Kesalahan dan dosa itu kita umbar keluar. Dan bahkan kita dengan gembiranya melakukan dosa secara berjamaah. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang kedua adalah pendosa yang merasa berdosa. Pada kuadran ini, orang-orang yang melakukan dosa dia sadar bahwa dia telah melakukan perbuatan salah, dia telah melakukan perbuatan dosa. Tapi dia tidak bisa keluar dari dosa tersebut. Dan mohon maaf, ini banyak terjadi di antara kita. Mungkin kita melihat secara kasat mata, ada saudara-saudara kita yang bekerja di dunia malam, di tempat-tempat maksiat. Dia ingin sekali keluar dari tempat itu. Tapi dia merasa belum mampu untuk keluar dari sana. Kita yang berada di luar mungkin melihat apa susahnya sih untuk keluar dari tempat itu. Tapi kalau kita empati sedikit, bagaimana kita bisa berada pada posisi mereka, mungkin kita juga akan mengambil jalan yang sama. Jamaah rahimakumullah. Ketika kita bekerja di sebuah tempat, bukan tidak mustahil
Banyak hal-hal yang melanggar syariat Islam. Sogok menyogok, main di bawah meja, kita lakukan. Kenapa? Karena kita terbawa oleh sistem. Kita tidak mampu untuk merubah sistem yang ada. Dan apa yang terjadi? Itu kita lakukan selama bertahun-tahun. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga kita. Kita bertahan di tempat itu. Dan pada saat kita sudah mulai pensiun, pada saat kita sudah tua, barulah perasaan itu menghantui kembali diri ini. Ya Allah, aku sadar bahwa diriku ini banyak salahnya ya Allah. Waktu bekerja banyak melakukan penipuan ya Allah. Tapi aku terpaksa untuk melakukan itu ya Allah. Aku melakukan itu tidak dengan kesenangan hati, tapi karena sistem yang harus membuat diriku menjadi semacam ini. Mari kita renungi. Mungkin banyak di antara kita dan bahkan diri kita sendiri masih berada di tempat ini. Suatu saat datang seorang wanita kepada Rasulullah mengaku berzina. Ya Rasulullah, aku berzina ya Rasulullah. Aku telah hamil, aku ingin dirajam. Kemudian Rasulullah berkata kepada dia, wahai wanita, engkau berdosa tetapi anakmu tidak berdosa. Sana engkau kembali, pulang dulu, kau lahirkan anak itu. Kemudian perempuan itu kembali pulang ke rumahnya. Dan 9 bulan kemudian setelah bayinya lahir, dia kembali lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hamba berdosa ya Rasulullah. Hamba ingin dirajam. Hamba telah berzina ya Rasulullah. Sambil membawa bayi merahnya. Kemudian Rasulullah bilang kepada orang itu tadi, pada wanita itu, bayimu berhak untuk disapih selama 2 tahun. Kembalilah saja engkau. Kembali lagi dia ke rumahnya. Kemudian setelah 2 tahun dia datang lagi untuk menyerahkan dirinya dirajam. Bayangkan jamaah rahimakumullah. Selama lebih 2 tahun 9 bulan, perasaan dosa itu selalu menggerayangi dirinya. Selalu menghantui perasaannya, membuat dia tidak tenang. Ini yang sangat luar biasa. Padahal kalau seandainya wanita itu kabur, tidak kembali lagi, saya yakin juga tidak akan dicari. Karena Rasulullah tidak pernah berkata kepada sahabatnya, wahai sahabat, itu adalah wanita pendosa, tolong dijaga rumahnya 1 kali 24 jam, sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Rasulullah tidak seperti itu. Tapi yang luar biasa wanita ini adalah perasaan berdosa yang selalu menggerayangi hatinya. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak perasaan, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan? Apakah perasaan itu masih berada dalam diri kita? Atau kita sebenarnya sudah merasa aman-aman saja? Karena sudah merasa nyaman, karena sudah merasa bahwa ibadah saya sudah banyak sekarang, otomatis pasti dosa saya akan diampuni. Kemudian ketika dirajam, darah muncrat kepada tubuh sahabat. Sahabat ada yang mengatakan, dasar perempuan laknat. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, ketahuilah bahwa amalan wanita ini jauh lebih baik daripada amalan orang soleh yang ada di kota Madinah. Allah angkat para pendosa yang mau mengakui dosanya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang sadar dan berupaya untuk mengakui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah yang bukan pendosa, tapi dia merasa tidak berdosa. Nah, ini yang sebenarnya bahaya. Orangnya baik, orangnya rajin ibadahnya, orangnya soleh. Ya banyak ibadah-ibadah makhluk yang dia lakukan, tapi persoalannya adalah dia tidak merasa berdosa. Dia merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Dia merasa ketika dia hijrah, orang yang lain itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan dia. Dia merasa bahwa dirinya telah hebat, lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang-orang yang ada. Dilihat orang-orang di pinggir jalan, anak-anak muda atau siapapun yang ada, dia merasa, wah, dirinya lebih baik keimanannya. Hati-hati apabila kita merasa seperti ini, jangan-jangan kita terjebak di dalam dosa itu sendiri. Kalaulah sesat di dalam kegelapan itu sudah biasa, namun sesat di dalam cahaya ini yang luar biasa. Kok bisa sesat di dalam cahaya? Analoginya kita ketika malam mengendarai mobil, kita perlu lampu,
kita perlu cahaya. Tapi begitu datang lampu menerpa mata kita, yang ada kita tidak bisa melihat. Artinya hidayah yang datang dari Allah justru membutakan mata dan hatinya. Makanya ibadah yang kita lakukan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya jadikanlah aku ini ahli ibadah yang takut akan kesombongan ibadahku. Kalaupun aku ini ahli maksiat, jadikan aku ahli maksiat yang berani untuk bertobat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah yang bukan pendosa tapi merasa berdosa. Ini adalah orang-orang yang waro, orang-orang yang selalu hati-hati dalam beribadah. Dia tidak pernah merasa lebih baik daripada yang lain. Ibadahnya dia sembunyikan rapat-rapat. Biarkan saja ibadah itu dia rasakan, dia nikmati hanya bersama Allah. Dia tidak pamerkan ibadahnya karena khawatir ibadahnya itu justru merusak hatinya. Seorang anak muda yang berada di pinggir sungai melihat ada sebuah apel yang kemudian mengambang. Karena dia lapar pada waktu itu, kemudian apel itu dia makan, dia gigit. Begitu dia gigit, dia merasakan bahwa, wah, ini pasti ada yang memilikinya. Kemudian dia berhenti menggigit itu dan dia mencari siapa pemilik apel tersebut. Padahal kalau kita perhatikan, kalaupun apel itu tidak dia makan, tidaklah jadi apa-apa. Apel itu akan busuk. Tapi kenapa dia merasa bersalah? Karena dia merasa ini bukan haknya. Semoga kita semua bisa berada pada kelompok yang keempat, di mana yang bukan pendosa, tapi merasa selalu berdosa, merasa selalu butuh dekat dengan Allah, merasa selalu ingin bersama Allah, dan tidak pernah meremehkan keberadaan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasarri ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan kepada orang-orang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan mencintai orang yang berbuat kebaikan. Salah satu cara kita untuk menebus kesalahan dan dosa kita adalah banyak-banyak kita bersedekah. Mudah-mudahan dengan bersedekah ini Allah menghilangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Selama kita bersedekah, kita pasrahkan, ya Allah, jadikan sedekahku yang terbaik ini, sedekah rutinku ya Allah, menjadi penghapus dosa-dosaku. Barangkali ini tidak setimpal ya Allah, hanya sebagian kecil yang bisa hamba berikan. Tapi dengan penuh keikhlasan hati hamba bermohon kepada Engkau, terimalah sedekah hambamu ini ya Allah, sebagai penebus kesalahan-kesalahan yang dulu hamba lakukan. Mungkin waktu dulu hamba melakukan kesalahan dan dosa ini tidak terasa ya Allah. Baru ketika usia sudah mulai senja, perasaan berdosa ini menghantui diri hamba, tidak bisa hilang dari ingatan hamba ya Allah. Apa yang bisa hamba lakukan ya Allah, selain daripada mencoba untuk tetap dekat denganmu, beristighfar selalu ya Allah, dan terimalah sedekah terbaik hamba sebagai bukti ketulusan hamba untuk bertobat kepadamu ya Allah. Sidang Jumat yang berbahagia, di penghujung khutbah yang kedua ini,
Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa diri kita ini adalah pendosa. Kita bercermin dan melihat di mana kita berada dalam 4 kuadran tadi. Apakah di kuadran pertama pendosa yang tidak merasa berdosa? Atau di kuadran kedua pendosa yang merasa berdosa? Atau di kuadran ketiga yang bukan pendosa tapi merasa tidak berdosa? Atau di kuadran keempat yang bukan pendosa tapi merasa berdosa? Idealnya adalah kita berada pada kuadran keempat. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat diri kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhir wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ya jama'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa azkartani wa azimi sultani. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta ardhu bi nuri syams. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu